Kopi itu ada Di Intina Kopi ya Bunji. Di sini kita bisa lihat Bunji ada banyak. Mungkin mereka bareng keluarga ya Bunji, bareng teman, bareng sahabat Bunji. Sampai mereka merasa asyik, mungkin ada quality time ya Bunji, atau me time Bunji. Bunji di sini aja Bunji, ngobrol ya Bunji. Kita ngobrol santai ya Bunji. Kalau saya tadi kan Bunji bilangnya kita ada temen ya Bunji ya, mungkin mereka bareng keluarga juga, ada family, sahabat, ada anak-anak mungkin Bunji. Mereka merasa nyaman dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman. Bahkan sejauh mana Bunji, kalau ada hadis atau apa Bunji, kayak misalkan kayak gini, kita kalau mau jalan tuh harus lihat dulu nih temannya, misalkan apa ya Bunji ya, kalau misalkan ini mungkin lebih ke kalam hikmah lah. Oh, kalam hikmah. Oh, jadi bahasa kiasan kayak sebenarnya ada misalnya ya, makna dari kalam hikmah itu ada di Al-Quran, ada di hadis Rasul, tapi gimana caranya dikemas dengan bahasa yang ringan sehingga mudah dihafalkan oleh anak pesantren. Kayak gini itu kan dari dulu kan, betul kayak gini, kayak dulu ada Al-Adibu Mahbubun gitu ya Bunji. Itu potongan-potongan seperti itu. Kayak gini Bunji, Aljar, Kobladar, Warofi, Kobladar, itu bukan hadis Bunji. Bukan, kayaknya kalau lebih ke kalam hikmah gitu ya. Kayak orang kalau mau bikin rumah ya lihat dulu tetangganya. Orang kalau berjalan lihat dulu di sebelahnya atau sebelahnya. Emang teman berjalannya siapa gitu. Memang sejauh mana Bunji dalam Islam bercerita tentang sahabat atau teman Bunji? Ada nggak hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran? Dalil, ada sahabat yang baik, ada sahabat yang tidak baik ya, dalam artian sahabat itu kita itu beri pengaruh yang gede banget gitu. Jadi kalau sahabatnya baik, pengaruhnya baik juga ke kita. Tapi sebaliknya ketika sahabatnya buruk, maka pengaruh buruk juga sama kita. Makanya tadi yang artinya ajaru qobladari, perhatikan tetangga ketika mau membuat rumah. Karena nanti kan kalau kita sudah bikin rumah, kita akan sering ketemu sama orang itu, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Seperti itu. Terus kita qobladari, kita mau berjalan, kita lihat dulu deh, itu temennya teman sebaik apa sih, atau seburuk apa. Karena paling tidak ya, kalau kita bersahabat dengan orang buruk, nanti orang-orang akan berpikir kok sahabatnya begitu gitu, jadi kebagian. Pantesan sahabatan aja gitu bisa. Kayak gambarannya seperti ini kan, suka disebut-sebut ya, kalau kita bersahabat dengan sahabat kita yang jualan parfum. Oh iya, nah, itu kita kebagian kan, kita nggak beli parfum, kita nggak pakai parfum, tapi harumnya ada ya. Harumnya ada. Sebaliknya ketika kita bersahabat dengan tukang pandai besi itu kan asapnya tuh bau banget ya. Nah itu bisa percikannya kena juga Bunji ya, meskipun dia tidak memainkan itu ya, tapi dia kena percikan itu. Memang ada ya Bunji, kalau dalam Islam batas-batas ada atau pergaulan dalam kehidupan di dunia kampus, bisa jadi di organisasi atau di komunitas-komunitas perempuan gitu Bunji. Iya. Sebenarnya sih kalau yang namanya sahabat atau teman dimanapun ada ya, ada komunitas seperti itu. Cuman mungkin masalahnya kita mencari sahabat yang sebaik orang-orang dulu agak susah juga, karena kita emang sudah mentok di akhir zaman ya. Sekalipun dalil tetap ada, Allah menawarkan persahabatan itu. An-Nisa, surat An-Nisa itu surat yang keempat, ayatnya 69. Ayat 69. Iya, karena di akhir-akhirnya itu kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itulah sebaik-baiknya sahabat. Jadi kalau Allah mencantumkan seperti itu, berarti perputaran zaman itu harus terus kita berusaha mencari sahabat yang baik itu gitu. Maka disebutkan di belakangnya, di depannya itu ada 4 golongan sahabat. Ada masa dengan siapa kita pilih teman gitu ya. Dimanapun harus berusaha, kita nggak bisa beralasan seperti ini. Karena kita itu kan udah ada di akhir zaman, susah banget. Udahlah, nggak perlu cari, nggak begitu. Justru nggak bisa kita sekarang pengen sahabatan sama Nabi gitu kan, udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi oleh-oleh yang namanya risalah Nabi kan betul, ada. Betul. Kita misalnya, kalau kita itu kan sudah ditakdirkan di akhir zaman ya, makanya suka disebut-sebut imannya orang-orang di akhir zaman itu luar biasa. Kenapa luar biasanya? Ya mereka kok bisa bertahan dalam keimanan itu, padahal dengan Nabi tidak pernah bertemu, ya kan, dengan tabi'in ahli hadis. Kita bahkan sering ditunggu rawahul Bukhari, rawahul Ahmad. Nggak ketemu siapa itu, tapi sosok mereka dicari terus sama kita. Dalam sejarah ya. Maka ketika kita terus teguh di dalam ayat Al-Quran ya, atau menjalankan Al-Quran dan dengan sunnah Rasul, maka kita diacungi jempol imannya. Itulah yang hebat. Artinya sampai kapanpun kita terus aja berusaha. Di mana sih sahabat-sahabat itu adanya gitu. Maka digambarkan di ayat tadi ada 4 sahabat. Apa saja Bunji? 4 nih ya, 4 Bunji.
ya. Supaya nggak salah nih Bunji, Ah. kita juga pilih sahabat ini Iya. udah seusia ini. Iya. Satu apa Bunji? Nah, satu ya di situ yang pertama minan nabiyina ya. Minan nabiyina. Ini kalau mau lengkapnya dibaca aja nanti ya di rumah untuk apapun itu, surat surat 4. An-Nisa ya. An-Nisa surat 4 ayat 69 ya. Nah, yang pertama Allah memilihkan untuk kita itu minan nabiyina. Minan ya. nabiyina. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin terus ada di dalam keridhaan Allah, maka kita harus mencari sahabat itu dari kalangan nabi ya. Teman itu nabi. Kalau kita kan bingung nabi kan nggak mungkin. Kita udah di akhir zaman. Nah, Bunji. nabi yang terakhir saja kita nggak kebagian. Nabi Iya, Muhammad sallallahu alaihi pernah wasallam. ketemu apalagi Nah, berguru ya. Nah gitu. Tapi kan kita menyebut sampai kita berikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Artinya, kita itu mau dong terus mengikuti langkah Rasul. Nah, dengan cara apa itu? Risalahnya. Risalah itu adalah sunnahnya ya. Sunnah Nabi kan kita baca. Ada tuh semua. Kalau kita mau mencari sosok Nabi kayak gimana? Karena Nabi itu disebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kita merindukan Nabi? Karena Nabi itu kalau sikapnya, tindakannya kita ikuti, kita bakal selamat pasti ya. Maka tadi minan nabiyina, kalau nabiyina karena itu disebutnya jama taksir. Jadi jama bukan taksir, jama mudzakkar salim. Jadi tidak ketemu dengan Nabi, tapi risalahnya Risalahnya sampai ada. ke kita. Nah. Jadi kalau kita sahabatan dengan Nabi, baca aja risalahnya. Nah, itu gitu ya, baca Bunji. risalahnya. Risalah itu ada kok dari setiap saat ya. Bahkan kita dari Nabi Adam, sisi baiknya apa Nabi Adam kita tiru ya. Kemudian ada Nabi Nuh, ada Nabi siapa, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad. Mereka tuh punya catatan yang indah-indah. Kita cari semua, terutama ya pasti Nabi Muhammad karena itulah nama yang sering kita sebut-sebut gitu ya. Mina nabiyina. Nah, terus yang keduanya ya adalah wasiddiqina. Ya, tetap masih jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim itu pakai jama mudzakkar salim. Asalnya kan as-siddiquna, tadi an-nabiyuna ya, karena ada min ya, ada harfu jar jadi minan nabiyina wasiddiqina. Ini nih senangnya bersahabat sama Bunji, tetap aja ada obrolan isinya belajar bahasa Arab. Ada min tuh kesananya jadi majrur, jadi harus minas tanda jarnya adalah tadinya siddiquna gitu ya Bunji. Ada min menjadi minas siddiqina. Kenapa jadi tanda jarna teh adalah iya? Kenapa? Karena min jam'iyya mudzakkar salim. Nah, Bunji, apa sebetulnya kalau kita sahabatan sama as-siddiqin? Nah, as-siddiqina itu ya kata-katanya kan awalnya dari sodako. Sodako yasduku, sidqon, benar ya. Tapi tiba-tiba dirubah menjadi sadaqo tasdiqon. Nah, ini dari kata-kata siddiqina itu sudah menjadi yang punya keahlian, jujurnya tuh banget gitu orangnya. Orang jujurnya udah bener-bener permanen gitu. Itu udah jadi karakter udah jadi karakter kejujurannya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang benar-benar jujur. Memang sih dari zaman ke zaman sampai akhir zaman seperti ini, orang yang jujur itu semakin sulit. Tapi kalau Allah mencantumkan itu di dalam Al-Qur'an berarti ada sampai kapanpun. Nah, kita cari dong orang yang jujur itu. Nah, jujur kalau dibalik, orang yang jujur itu sebaliknya dari orang yang bohong. Orang yang bohong itu tidak jujur, orang yang jujur adalah tidak bohong. Kita carilah seputar kita di mana ada orang-orang itu, carilah. Karena itulah sahabat yang terbaik. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiganya ini juga ya asyuhada'i. Bentuk jamak. Itu mungkin Bunji kita sekarang menemukan asyuhada'i. Mungkin Taksir ya? banget. Jama taksir. Jama taksir itu mah syuhada. Kalau tadi mah jama mudzakkar, kalau ini jama taksir ya. Nah, kalau asyuhada kalau ditanyakan apakah di zaman sekarang ada sih pasti ya, karena yang disebut mati syahid juga macam-macam di dalam hadis-hadis itu. Tidak melulu meninggal di medan perang ya. Karena bentuk jihad itu sendiri gitu dengan bentuk apapun dimanapun dengan cara apapun. Meskipun sudah langka ya Bunji ya. Sudah langka. Kalau sekarang kita terjun ke medan perang apalagi wanita ya kayak kita itu kan kita tidak mengenakan pedang, jadi tukang masak, atau jadi tukang ngobatin, bisa jadi susternya, perawatnya gitu. Nah, ternyata pada waktu itu juga kan memang ada sih seorang perempuan sahabiah ya, yang itu yang beberapa orang itu pakai pedang gitu, kemudian naik berkuda, berkuda ada juga itu. Cuman berapa banyak sih, sedikit banget gitu. Ternyata yang lebih yang lebih dominan di situ adalah laki-laki. Atau sekarang kita berpikir apakah kita ketika orang-orang berperang ke jalan Allah seperti tadi, apa kita tidak ikut berperang? Iya sih, dalam perang yang tadi mungkin tidak, tapi memerangi hawa nafsu. Sangat. Itu jauh lebih besar ya Bunji. Itu juga jihad. Bahkan ketemu teman yang pika sebelum itu kan nafsu ditahan. gitu, Seperti
seperti itu. Itu sudah Orang jihad ya, Bu? jihad kan. Yang disebut di hadis Rasul itu yang paling ngetop ya, anak-anak pesantren tahu banget itu lesas syadidu bisurati. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu inda ghadab. Orang yang hebat itu, orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, bukan orang yang ahli tinju, tetapi yang hebat itu adalah yang menahan diri ketika dia sedang marah. Jadi itu syahidnya di sana. Nah, itu syahidnya di situ. Syuhada ya. Jadi yang namanya mati syahid itu dia siap untuk apa? Melawan. Kan yang namanya berperang itu ya jihad itu kan melawan. Intinya yang disebut jihad itu kan istifrogul wus'i fi mudafa'atil adui. Yang disebut jihad itu adalah ya mengerahkan seluruh kemampuan diri gitu kan untuk melawan musuh. Musuh kita itu jelasnya siapa? Musuh kita ya setan, musuh kita itu ya. Nah, orang yang tadi tidak mau baik karena dihalangi oleh setan, perangi itu, maka dia menjadi mujahid. Mati di situ dia sampai mati, maka masuklah tadi asyuhada. Nah, kita digerimisin ini. Ya, oke, Tapi nggak Bunji, apa-apa tapi ya. jadi enak, jadi dinginnya. Bunji 1, 2, 3, 4 Bunji di terakhir. Terakhir Sahabat adalah sama. wasolihina. Nah, ini sangat mungkin. Apakah itu namanya pasolihin gitu? Bisa jadi. Ada juga sih namanya solihin, tapi pada sholat-sholat kan air kita ya. Tapi di sini yang disebut as-solihina itu memang benar-benar as-solihina, orang-orang yang soleh ya. Orang yang soleh gimana coba? Yang disebut soleh itu apa aja? Banyak atau Bunji. Banyak ya. Banyak banget. Ada ciri-cirinya. Bagur gitu soleh. Tapi ada yang lebih menokok ya. Bunji. Yang disebut soleh itu satu, sohihul akidah. Akidah itu keyakinannya sohih, benar ya. Nggak meleset, nggak menyimpang. Sohihul akidah. Yang kedua salimul ibadah. Salimul ibadahnya selamat. Betul. Ibadahnya mulus. Kan ada kalanya kita sholat ngalamun. Pernah sholat ngalamun? Iya, suka kadang-kadang nyari receh yang hilang ke mana gitu Bunji. 2.000 ke mana eta nu 2.000? Ya, kita kehilangan jarum lah, jarum pentul itu di mana sih? Aduh, jarum pentul cuma dua-duanya. Beras kecil. Oh iya ya tadi. Ini galar. Seperti itu kan. Nah ini kalau ibadahnya itu memang ya tadi mulus ibadahnya. Yang terakhir matinul khuluq. Matinul khuluq itu adalah akhlaknya kuat. Akhlaknya kuat. Itu malah yang ditiungin kamera ya kalau kita enggak. Sudah 4 nih Bunji. Jadi milih sahabat itu 1 golongan Nabi, 2 golongan orang-orang yang jujur, 3 golongan orang-orang yang mati syahid, yang jihad dalam kehidupannya. Yang keempat ada as-solihin, orang-orang yang mana soleh. yang lebih memungkinkan untuk saat Yang kekinian? paling memungkinkan itu dari nomor 2 sampai terakhir masih memungkinkan, mungkin. Kalau berusaha Nabi begitu. sosoknya sih yang tidak ada situ ya, tapi kalau risalahnya, risalahnya. Jadi betul. semuanya juga memungkinkan sih Betul. sebenarnya. Jadi Asal nomor kita 2, benar-benar- 3, 4 Bunji ya. Tapi benar-benar kalau kita benar-benar mencari semua itu ada kok, sosok Nabi juga ada kan. Sejak di saya risalahnya. kenal, saya pengen dong jadi sahabat Bunji. Ya gitu mau dong, aku juga ini kan solehah. Solehah. Amin, mudah-mudahan. Amin, ya Allah ya Rabbal Berdoa Alamin. aja. Mudah-mudahan tetap hujannya untuk Allah Bunji. Amin. Alhamdulillah. Kita doa dong hujan tadi. Ya, Allahumma sayyiban nafi'an. Kalau Allahumma ij'alhu rahmatan wala taj'alhu adaban, boleh juga ya Bunji. juga itu. Rada-rada panjang Agak dikit ya panjang Bunji. dikit. Kita mah harus banyak berdoa ya Bunji ya. Yang mana doa Bukan yang pengen dibilangin orang soleh, bukan, dah emang sudah seharusnya ya Bunji. kan mengamalkan ilmu yang Betul. udah ada harus diamalkan dong, diberitakan buat orang lain juga kan bagus. Nah, ini nih sahabatan sama orang soleh nih. Amin. Jadi ada hujan saja, tidak dihujat. Alhamdulillah ngedoa dulu gitu ya, kayak gitu ya Caci Bunji. maki hujan. Nah, Bunji yang sering ya ngobrol-ngobrol kayak gini ya Boleh. Bunji di mana aja deh. Iya. Pokoknya kapanpun kita ketemu tetap harus jadi lillah Bunji ya. Amin. Bunji terakhir deh Bunji yang mau disampaikan pada masyarakat dimanapun karena ini kerjasama dengan Arisalah TV nih Bunji. Coba Untuk Bunji. siapapun bisa TV Arisalah Arisalah TV. Arisalah TV dimanapun berada ya, mudah-mudahan perbincangan kami ini menjadi ilmu yang Obrolan ya, obrolan santai, disapa santai, muslimah, betul. Di tengah-tengah hujan gerimis juga ya, mudah-mudahan kita semualah, nggak pilih-pilih siapapun ya pemirsa atau bahkan untuk kita semua, kita bisa mencari sahabat yang terbaik seperti yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayatnya ke-69. Dan kita juga berusaha semaksimal mungkin agar kita dimudahkan untuk mendapatkan sahabat-sahabat yang terbaik. Amin ya Allah ya Amin Rabbal Alamin. Bunji terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi semua Amin. dimanapun para Insya pemirsa Allah. berada. Amin ya Jazakumullah Rabbal khairan Bunji. Hatur Amin ya nuhun Rabbal pisan Alamin. Bunji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disapa Waalaikumsalam muslimah. warahmatullahi Saya Mas Karyama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.